Pas Selamat kalau pagi, Pak. minta uang ini, Eh, Pak Winata belum masuk ya, Pak Hendra. Kita masuk dalam doa lebih dulu. Bapak, terima kasih karena kami dapat bersama-sama kembali sore ini untuk menaikkan pujian kami, syukur kami, dan juga kami mau memuji, memuliakan Engkau karena kami percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Tidak seorang pun kebetulan bersama dan kami dikumpulkan untuk bersama-sama sehati sepakat menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, berseru kepada namamu Tuhan. Dan sesuai janjimu Engkau hadir di tengah kami, dimanapun kami berada. Bahkan walaupun kami di luar rumah dalam aktivitas kami, Engkau sudah menyertai kami dan terus menyertai kami. Hadirat-Mu Tuhan menjamah dan melawat kami. Karena Roh Kudus-Mu bekerja tanpa batas ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu sore ini. Kami sambut setiap kasih anugerah, hadirat dan pujian penyembahan kami, dan mendatangkan hadirat-Mu Tuhan, dan terlebih buat makanan bagi roh kami, yaitu firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani kami semua, dan kami percaya urapan baru ada atas kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Ada lagu lama juga, kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, hadirat-Mu indah. Mari nyanyikan sama-sama. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Oh, dalam tangisan dan wajah berseri, yang kutemukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku mengenalmu. Amin. Luar biasa, Dia mengenal kita, saudara, karena
Dia telah memilih dan menetapkan kita sebagai umatnya. Luar biasa ya. Sehingga bukan oleh kuat dan gagah kita, kita hanya ada dalam kasih anugerah Tuhan. Satu-satunya alasan kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Amin. Segenap langkah kami tertuju. Mari belajar sama-sama berlari dari segala bentuk, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Semua ikatan telah Kau berikan, dan setiap dosa telah dihancurkan, karena lepasan menebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari serukan bersama. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu.
Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom 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 Aleihim. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom 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 Aleihim. Shalom 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 Shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Kami berkumpul Bapa sore ini bukan sekedar berkumpul Tuhan. Sebab ketika kami bersama-sama Engkau hadir, Engkau berbicara kepada kami, dan kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami ada untuk bangsa dan negara kami. Kami ada untuk negeri kami Tuhan. Kami ada untuk kota kami. Kami ada bukan saja untuk gereja lokal kami, bahkan juga untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan setiap kami datang ada dengan damai sejahtera yang menyertai kami Tuhan. Damai sejahtera yang berkuasa, yang memulihkan keadaan bangsa dan negeri kami. Kami katakan, kami kabarkan kabar baik malam sore ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom 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 Aleihim. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom Aleihim. Avenus Shalom 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 Aleihim. Shalom
Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Kami semua penuh damai. Indonesia penuh damai. Keluarga kami penuh damai. Hati kami penuh damai. Terima kasih Bapak. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata apa-apa, mengalir, mengalirkan, mengalir, memenuhi hidupku. Damai sejahtera, kasih anugerah-Mu mengalir dari tempat tinggi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Damai-Mu penuh mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi jiwaku. Mengalir, memenuhi hidupku. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Bersyukur untuk setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Dodi. Baik, kita langsung masuk ke firman Tuhan ya. Silakan Pak Liman Handoko. Oke, shalom. Suara saya dengar Pak ya? Dengar ya?
Bisa dengar ya? Oke. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur jikalau pada sore Tuhan memberi kesempatan pada hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keberdosaan hamba, yang Engkau pakai hamba untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bersumber pada Alkitab. Yang Engkau menguasai hati dan pikiran hamba, mengurangi dan menambahi setiap statement yang hamba keluarkan, sehingga apa yang kami sampaikan betul-betul datang dari Tuhan, bukan dalam olah pikiran hamba sendiri itu. Roh Kudus, tolong juga anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk boleh menempatkan kebenaran firman Tuhan pada hati yang terdalam. Mereka tidak mengeraskan hati pada saat firman menegur mereka itu. Roh Kudus, berkatilah Tuhan Zoom ini dari awal, pertengahan, di akhir, kuasa internetnya, kuasa listriknya, kuasa suaranya, videonya, semua ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan, berfirmanlah pada hamba-Mu, hamba siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin, saudara. Shalom. Terima kasih saya diberi kesempatan sekali lagi pada bulan ini oleh Bapak Gembala kami, Bapak Komingwan, supaya cepat bisa keadaan sehat semuanya. Dan juga terima kasih pada Tuhan di kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Di sini kita sama-sama belajar. Saya akan berkhotbah secara singkat supaya nanti bisa ada tanya jawab lebih luas lagi. Fokus tema pada hari ini adalah fokus pada duniawi atau, bukan dan ya, fokus pada duniawi atau fokus pada kekekalan. Sehingga dua ini opsi saya berikan, harus milih salah satu, saudara. Saudara, apakah fokus pada duniawi atau fokus pada kekekalan? Saudara, mari kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, saudara. Sudah ketemu semua, mari kita bacakan. Atau Pak Joni bisa bacakan ini, Pak Joni. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, ayat yang singkat. Baik. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman. Saudara, khotbah hari ini adalah fokusnya pada dunia atau fokus pada kekekalan. Sebagai permulaan khotbah saya akan memberikan satu contoh, saudara, bagaimana kualitas kerohanian seseorang itu dilihat pada waktu orang itu meninggal dunia. Apa menjadi pesan mereka? Itu menjadi satu tolak ukur, bukan tolak ukur ya, suatu bagaimana orang itu ada satu kerohanian atau tingkat kualitas yang baik. Saya akan berikan dua contoh, saudara. Ini memang suatu fakta, bukan karangan, bukan apa, suatu hal yang betul-betul terjadi. Ada dua orang sama-sama majelis, sama-sama melayani Tuhan, dua-dua sama-sama pengusaha, saudara. Sebelum saya masuk pada inti khotbah, saya akan memberikan satu contoh bagaimana saudara melihat ini kualitas seseorang itu sangat beda-beda, saudara. Walaupun sama-sama majelis, sama-sama pengusaha yang cukup sukses di Surabaya. Saudara, pada waktu itu ada seorang yang sudah tahu dia punya penyakit yang begitu hebat, dan dia tahu akhir mengakhiri kematiannya karena dokter sudah give up, tidak bisa apa-apa, dan dia memanggil semua istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, semua dipanggil, dikumpulkan di satu ruangan. Saudara. Dia berpesan pada anak-anaknya, anak saya 3 orang, tolong papa ini sudah membangun pabrik ini cukup lama, dari nol sampai sekarang sudah mempunyai pabrik yang cukup besar di daerah Waru, cukup terkenal perusahaannya, dan tolong anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku semua ini supaya dijaga perusahaan papa ini. Jangan sampai ada kebangkrutan,
tolong dijaga bagian produksinya, bagian secara kasarnya saya katakan secara global, bagian pemasarannya, bagian keuangannya supaya diperhatikan sungguh-sungguh dan supaya jangan bertengkar satu sama lain, supaya ada kerukunan dan jangan sampai perusahaan ini mengalami kebangkrutan supaya nanti diteruskan pada anak cucu yang lainnya. Tolong perhatikan saingan-saingan papa di sebelah, lihat pabrik sebelah itu mulai besar, supaya perhatikan cara kerjanya, bagaimana cara mendapatkan uangnya, bagaimana pesan-pesan ini terus ditujukan untuk membesarkan pabriknya. Dan anaknya didoktrin bahwa semua itu harus berhasil di dalam menjalankan pabrik, karena pabrik dijalankan dengan tidak gampang. Sehingga pada waktu nanti papa meninggal, supaya terus pabrik ini entah dengan cara apa, supaya anak-anakku, cucuku bisa menjalankan pabrik dengan full konsentrasi untuk semua, untuk kekayaan, untuk masa depan yang lebih baik. Itu pesan seorang majelis, juga seorang usahawan. Satu meninggal, satunya coba saya lihat lagi, yang satunya juga mau meninggal, saudara. Dua orang ini sama-sama meninggal, cuma waktunya berbeda. Saya ceritakan dalam satu rangkuman di sini. Pada waktu dia meninggal, terbiasa dia kumpulkan juga seperti anak istrinya. Dia katakan sama anak cucunya, sama istrinya, istriku sama anak-anakku, cuma cucuku ini saya kumpulkan di sisi sini. Juga dia bilang ini pabrik saya bangun dengan kondisi yang cukup berat. Tapi papa bangun pabrik ini betul-betul adalah untuk memuliakan Tuhan. Semua yang saya lakukan ini betul-betul papa nggak tahu kenapa pabrik ini begitu besar, karena saya percaya ini pabrik dari Tuhan. Maka anak-anakku pada waktu saya mati ini supaya tolong diperhatikanlah bahwa kerja bukan hanya fokus pada pekerjaan, tapi juga fokus pada kekekalan. Maksudnya perhatikanlah, bless to bless, banyak memberikan pada orang-orang yang kekurangan, perhatikan karyawan-karyawannya, karena papa memelihara ada orang yang bisu, ada yang pincang, ada yang buta. Papa kerjakan beberapa orang di perusahaan saya supaya untuk menolong, karena bukan hanya orang-orang yang baik, tapi semuanya dilakukan untuk Tuhan. Maka itu anak-anakku supaya semuanya diusahakan, jangan lupa sama Tuhan, terus bekerja untuk apa? Untuk pekerjaan dengan baik-baik, tapi juga sekaligus harus memperhatikan pelayanan-pelayanan. Jangan lupa ke gereja, jangan lupa melayani Tuhan. Pokoknya semuanya ditujukan pada Tuhan. Saudara boleh bekerja, tapi semua harus untuk Tuhan. Saudara, kita lihat dua orang sama-sama meninggal. Dua orang sama-sama majelis, sama-sama pengusaha, tapi karakter rohaninya sudah kelihatan. Kualitas kerohaniannya kelihatan pada waktu dia meninggal dunia. Apa yang dibesarkan orang pertama, itu fokusnya pada suatu keduniawian. Saudara, saya tidak mencela orang yang bekerja keras. Tidak salah orang bekerja keras untuk warisan. Saya juga bekerja. Nanti saya wariskan pada anak-anak saya. Saya juga bekerja. Tapi bukan masalah bekerja keras yang saya salahkan dalam pesan dua orang pengusaha ini. Yang menjadi salah, orang pertama terlalu fokus pada masalah duniawi. Saudara. Dia tidak memesankan, lupa bahwa pabrik dari Tuhan. Padahal dia seorang majelis. Dia lupa bahwa semua itu karena Tuhan. Dia pikir dengan kekuatannya sendiri. Dan dia pesan pada anaknya, tolong jaga pabrik ini dengan apapun daya upayanya supaya pabrik jangan bangkrut. Saudara, ini kualitas pada seseorang dilihat bagaimana buahnya kok nampak. Saudara. Bagaimana sikapnya kan nampak. Saudara. Saudara terlalu fokus pada masalah duniawi sangat-sangat tidak baik. Saudara. Saudara, mereka tidak ingat mereka mau mati. Saudara. Mereka tidak ingat bahwa hidup ini sangat singkat. Saudara. Saya pilihan khotbah saya fokus pada duniawi atau fokus pada kekekalan. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, saudara, hidup ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, selebihnya itu katanya Mazmur sakit semua. Saudara, saudara, dunia singkat. Saudara, mereka tidak ingat bahwa kematian itu bukan segala-galanya karena dia orang Kristen, dua-duanya Kristen. Mereka mungkin sadar bahwa kematian bukan akhir segala-galanya, ada kehidupan setelah kematian. Tetapi kenapa orang satu ini terus fokus pada duniawi walaupun dia sebagai majelis? Saudara, dunia begitu enak, saudara. Dunia begitu nikmat, saudara. Dunia begitu luar biasa menikmati sehingga dia lupa ada kekekalan, saudara. Inilah keadaan kita, saudara. Sehingga kita berpikir secara singkat, saudara. Bahwa dunia demikian enaknya sehingga dia lontar kepada anak-anaknya, ini loh masalah dunia hal yang paling penting. Mereka lupa, saudara.
pada hal-hal secara rohani. Mereka lupa bahwa setelah mereka mati ada kehidupan kekekalan. Mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka akan masuk ke neraka, dan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka akan masuk ke surga. Mereka nggak sadar itu terjadi. Dan mereka menyerahkan kepada anaknya hanya masalah duniawi. Sebetulnya seimbang loh. Antara masalah-masalah membesarkan pabriknya dengan masalah-masalah kerohanian itu betul-betul seimbang. Saudara, ini bukan hanya masalah orang awam, saudara. Saya lihat hamba-hamba Tuhan di Surabaya, yang saya tinggal di Surabaya, juga modelnya seperti ini, saudara. Seringkali khotbah-khotbahnya, saudara, kalau 1 minggu, 2 minggu, tidak masalah, saudara. Saya amati selama 1 tahun, khotbahnya terus bersumber pada keduniawian, saudara. Nggak pernah satu pun disinggung masalah doktrin kekekalan, doktrin keselamatan, tidak pernah disinggung masalah percaya pada Tuhan Yesus secara serius. Mereka tiap minggu demi minggu, hamba Tuhan itu cuma mementingkan kemakmuran. Mementingkan semua beres, semua serba baik, semua mengalami kesembuhan, semuanya hidupnya tanpa masalah. Setelah mereka menggantikan Injil yang lain. Dan mereka tidak sadar ini keduniawian, saudara. Mereka tidak membawa jemaatnya pada suatu hal-hal yang rohani, yang menuju kekekalan. Mereka tidak bisa paham. Sehingga pada waktu ajaran sesat masuk, gereja ini paling gampang dimasuki ajaran sesat, karena gembalanya tidak memberikan satu bekal ajaran-ajaran yang keras. Setelah inilah keadaan dunia, masa kekekalan yang dibicarakan sudah bukan urusan saya. Yang penting gereja saya kaya, gereja saya terkenal. Saudara, di Surabaya itu gereja sangat terkenal, saudara. Keduniaan itu nampak, saudara. Akhir daripada kehidupan hamba Tuhan di Surabaya itu apa, saudara? Saudara tahu gereja mana saya maksud, saudara? Kayanya luar biasa, saudara. Hebatnya luar biasa. Satu kebaktian 10.000 orang. Gedungnya besarnya luar biasa. Tapi selalu kehidupan khotbahnya dipenuhi dengan dunia akhir hidupnya seorang pendeta itu tidak karu-karu. Dan ini sudah tahu hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau orang mengandung satu keduniaan hidupnya tidak pernah enak. Betul-betul karena memang mereka memuja, bukan memuja Tuhan, tapi mereka memuja setan. Betul-betul, tapi hamba Tuhan di Surabaya bukan dilihat daripada keberhasilan secara legal, tapi mereka melihat ini kok berhasil. Sehingga sekarang timbul lagi suatu hamba Tuhan muncul lagi di Surabaya yang begitu besar sekali, dan saya lihat 1, 2, 3 minggu ini sudah buka, begitu juga ajarannya sangat tidak karu-karuan. Contoh inilah pilihan-pilihan secara berat, apakah memilih ke secara duniawi atau ke kekekalan. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2:16 yang Pak Joni tadi sudah baca, Rasul Yohanes pun juga selalu memperingatkan kepada banyak orang betapa bahayanya mencintai duniawi. Karena mencintai duniawi itu bertentangan dengan kekekalan. Cinta duniawi dikatakan tadi bukan berasal dari Bapa, tapi dari setan. Ini ayat. Cinta dunia bukan berasal dari Bapa, tapi dari setan. Juga Rasul mengingatkan bahwa kita ini hidup sementara. Ngapain sih katanya secara kasar itu? Kenapa aku sampai melakukan sesuatu hal yang untuk mengejar duniawi sampai mengorbankan kekekalan? Itu nasihat dari Rasul Yohanes yang ada di dalam 1 Yohanes. Saudara, inti khotbah saya, saudara, saya tadi bicara mengenai pembukaan daripada khotbah saya, tapi pada intinya sekarang bagaimana, saudara, supaya saudara hidup fokusnya pada kekekalan, bukan pada keduniawian. Saya ada 3 hal yang harus saudara perhatikan atau saudara lakukan. Dengan 3 hal ini, saya berharap supaya saudara nantinya setelah mendengar firman Tuhan, saudara fokusnya pada kekekalan. Ada 3 hal yang saya coba beritakan pada sore ini supaya saudara hidup fokusnya pada kekekalan. Yang ke-1, saudara, jangan kamu mengasihi dunia. Itu ke-1, saudara. Mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi dunia membuat kasih Bapa itu hilang. Ini ayat lagi yang bicara. Saudara. Harus pilih salah satu. Yuk ikut setan atau yuk ikut Tuhan. Tidak bisa dikawinkan. Ada orang mengatakan kita hidup senang-senang nanti pulang masuk ke surga. Nggak bisa. Kalau ada 2 pilihan. Saudara pilih masuk surga atau saudara pilih masuk neraka. Saudara pilih duniawi atau pilih kekekalan. Tidak bisa teologi itu abu-abu, nggak ada. Hitam atau putih. Panas atau dingin.
Nggak ada suam-suam kuku, saudara. Suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara dulu harus pilih salah satu dalam Matius 6 ayat 24, saudara. Coba kita baca sekali lagi, saya akan buktikan bahwa saudara tidak bisa pilih-pilih. Ya atau tidak, saudara. Matius 6 ayat 24. Yang ketemu bisa membacakan ayat saya, Pak Joni, mungkin bisa ketemu. Matius 6 ayat 24. Bentar, Pak. Langsung bisa bacakan Matius 6 ayat 24. ya, bentar. Matius 6 ayat 24. Sudah ketemu, Pak Joni? Matius 6 ayat 24. Ya. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian. Saudara, ini saya mengatakan, saudara tidak bisa dua-dua dikawinkan. Pilih Mammon atau pilih Allah. Saudara, itu pilihan, saudara. Seperti saudara dulu pacaran sebelum menikah, apalah, mesti dulu pasti pernah pacaran sama 20, 22, setelah kuliah pacaran, mungkin sudah punya pacar 4 atau 5. Saudara. Tapi pada akhirnya saudara masih memilih satu. Saudara. Nggak bisa pacaran itu 4, dipilih 2 atau 3. Memang pilihan hanya satu, saudara, pilihan. Ini atau itu. Itu pilihan, saudara. Harus ada satu keputusan yang konsisten dan sungguh-sungguh konsisten amat mengatakan tidak bisa saudara mengabdi pada dua tuan, saudara. Saudara, orang yang cintanya luar biasa pada kekayaan dan keduniawian, saudara. Saudara, saya bukan anti kekayaan ya. Saya jelaskan lagi. Ini kalau saudara cintanya luar biasa pada kekayaan, tidak pernah punya damai sejahtera. Saudara. Jelas, saudara. Sudah tidak bisa dibujui lah. Kalau orang cintanya banyak kekayaan, tidak pernah mencintai Tuhan dan tidak pernah damai sejahtera. Ini ada satu kesaksian-kesaksian yang saya alami dan juga saya alami sendiri, saudara. Makanya saya berani berkata demikian, kalau saudara cintanya pada dunia yang luar biasa, saudara tidak akan pernah ada damai sejahtera, saudara. Karena begitu memperhatikan cintanya pada kekayaan, saudara. Kekayaannya sedikit turun aja, so bingungnya luar biasa, saudara. Omsetnya turun sedikit aja, bingungnya luar biasa, saudara. Saudara, kenapa orang banyak ke Gunung Kawi, banyak ke orang paranormal, saudara? Karena mereka takutnya sekali, saudara. Karena dia cintanya pada dunia, omsetnya turun sedikit, terus waduh, bingungnya setengah mati. Padahal dia bisa makan dengan aset yang cukup banyak. Tapi begitu lihat sedikit goncengnya bingung. Sehingga dia tidak punya rasa damai, tidak bersyukur pada Tuhan. Senantiasa punya ambisi-ambisi yang cukup hebat, saudara. Dulu waktu saya bekerja, saya belum jadi anak Tuhan. Saya jadi anak Tuhan setelah saya punya anak satu. Cara kerja saya beda dengan sekarang. Dulu pada waktu saya mempunyai proyek apapun, saya pergi ke suatu kelenteng, pergi ke suatu dukun, pergi ke suatu suhu, saya berikan sesuatu komentar, kalau saya untung ini saya akan berikan 20%. Kalau ini untung saya berikan 10% pada dewa-dewa di Tuban, di Jombang, di Cirebon, di mana. Dan ternyata berhasil. Faktanya berhasil. Teman-teman saya itu berhasil semua. Karena menggunakan cara-cara yang begitu luar biasa. Karena cintanya. Ada suatu Hong Sui, teman saya itu tiap tahun mesti merombak pabriknya karena ada suatu suhu Hong Sui. Ini dirubah, ini dirubah. Dengan jutaan dia korbankan itu demi untuk omsetnya bisa meningkat. Tapi kalau untuk orang lain, saudara, waduh, meditnya amit-amit, saudara. Tapi kalau untuk diri sendiri dan untuk apa? Untuk kekayaannya dia, saudara. Saya kasih contoh pada teman saya sendiri, saudara. Saya alami, saudara. Teman saya ini saya kaya, saudara. Ini kesaksian supaya saudara tahu betapa orang cintanya pada duniawi itu sangat jahat dan sangat tidak memperhatikan orang lain. Dia pokoknya saya, pokoknya aku. Saudara, saya punya seorang teman yang cukup kaya di Surabaya. Bukan sekedar kaya, saya katakan cukup kaya karena dia punya banyak perusahaan. Banyak pabrik, juga ada villa di Tretes. Pada waktu suatu saat saya pergi sama dia naik Mercy boxernya dia di Tretes. Saudara, di tengah jalan, saudara, ini satu kesaksian secara sungguh. Di tengah jalan ada telepon masuk. Saudara. Dulu ada handphone, tidak seberapa, handphone zaman kuno itu.
tahun-tahun berapa itu besar sekali, speakernya cukup bisa terdengar tuh. Di sebelah saya, telepon dari pegawainya. Dia pegawainya minta, Pak, ini tolong saya minta uang 40 juta hari ini juga, Pak. Karena istri saya melahirkan dengan cara kaisar, dan ini masuk rumah sakit, dan rumah sakit butuh deposit kalau untuk biaya lahirkan itu dengan cara operasi cukup mahal, dan zaman dulu rumah sakit tahun kira-kira 2005 itu harus menggantikan deposito dulu. Teman saya pada waktu mendengarkan telepon dari pegawai yang mengatakan, karena yang mendesak, Pak, tolong, Pak, rasanya setengah mendesak dan menangis-nangis, ya saya tahu. Setelah teman saya mengatakan, iya, enggak apa-apa, nanti saya beri. Uang nanti saya beri loh. Tapi tolong ya pergi ke kantor ya. Pergi ke kantor, tolong bisa ambil di anak saya, karena anak saya ada di kantor, saya sekarang dengan Pak Liman pergi ke Tretes. Saudara, apa yang terjadi? Saudara? Ini orang yang sangat licik sekali. Saudara. Begitu dia nonton telepon, dia telepon sama anaknya. Dia telepon sama anaknya, dia bicara sama anaknya. Sebentar lagi ada orang ngambil 40 juta. Ini untuk ini. Tolong kamu sekarang pergi ke kantor. Keluar ke kantor. Nggak tahu untuk makan, untuk keperluan apa. Pokoknya pergi ke kantor supaya jangan dipenuhi orang itu. Supaya orang itu pada waktu hutang, dia ke saudara apa, karena saya tidak ada. Saudara, pada waktu saya mendengar itu, saudara, blodrik saya sudah kumat. Saya bukan orang sabar seperti Pak Joni atau Pak Kominggon. Saya orangnya sangat blodrikan. Begitu dengar itu, saya kurang ajar. Soge muokong setengah mati. Minta 40 juta pada dia, kekayanya luar biasa untuk bayar suhu aja, katanya dia 50 juta 60 juta sekali bayar dia untuk kedok, untuk ke Gunung Kawi semua. Kalau sudah selamatan di Gunung Kawi jutaan jadi bayar. Ini untuk pegawainya yang lagi sakit, saudara. Begitu hitung-hitungan, bro. Saya pada waktu sudah mendengar itu, saudara, saya tidak mau teman lagi, saya tidak lagi mau lagi orang model gitu. Saudara, ini orang kaya. Seringkali untuk orang lain merasa terganggu, tapi untuk kekayaannya lebih hebat. Saudara, makanya sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Itu Alkitab mengatakan. Bukan orang kaya saya maksud, orang kaya sembarang orang kaya saya maksud ya. Ini Alkitab mengatakan sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Saya tidak anti orang kaya. Tapi yang saya maksud orang kaya model yang saya ceritakan itu. Sulitnya masuk surga. Lebih biasa seekor unta masuk lubang jarum. Saudara, mandat budaya Tuhan itu apa? Kuasailah dunia. Bukan dunia menguasai saudara. Artinya sesungguhnya kuasailah uang. Saudara bekerja memberikan uang, tapi saudara kuasai uang itu untuk apa? Untuk bless to the bless. Saudara diberi Tuhan, saudara memberikan buat orang lain banyak kekurangan. Memang banyak betul membutuhkan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memikirkan bagaimana Tuhan itu melakukan pekerjaan misi, pekerjaan pelayanan, pekerjaan apapun. Sehingga semua itu dikuasai oleh kehidupan kita. Uang itu bukan menguasai kita. Tetapi itu semestinya hidup seorang anak Tuhan, bukan main-main, saudara. Betul-betul apa ya? Untuk betul-betul memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan untuk sendiri, saudara. Dan memang, saudara, pada waktu itu keadaan-keadaan belum mengenal Tuhan atau kita diri memang seperti itu, saudara. Saya juga modelnya seperti itu, saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saudara, saya model-model pekerja cara-cara demikian, saudara. Kalau itu hal-hal yang begitu mengenakan diri sendiri, waduh, uang itu rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi begitu tuh hal-hal yang aneh-aneh, atau hal-hal untuk hal sosial, seringkali saya juga mengalami hal seperti itu. Contoh itulah keadaan kita, keadaan duniawi yang demikian menggoda saudara saya. Katanya makanya orang yang mencintai duniawi, pasti dia tidak sepenuhnya mencintai Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya cepat, saudara, semua keinginan duniawi bukan berasal dari Bapa. Itu supaya saya ingat. Yang pertama, saya katakan, jangan mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara ingat ayat 16 mengatakan, semua keinginan duniawi bukan berasal dari Bapa. Saudara ingat, apa saudara ingat ke dunia bukan berasal dari Bapa? Dari mana? Dari setan, saudara. Itulah keadaan kita, saudara. Yang saya maksud dengan keinginan dunia itu apa, saudara? Keinginan kekal sudah saya ceritakan bagaimana saudara memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana memikirkan kekekalan,
saudara betul-betul memahami bahwa kehidupan ini singkat, tetapi sekarang saya jelaskan keinginan dunia itu apa, saudara. Supaya saudara paham apa yang keinginan dunia itu. Saya akan bagi 3 hal, saudara. Keinginan dunia, yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu macam-macam, saudara. Bisa makan, bisa seks, bisa kekayaan, bisa hobi. Kalau itu saudara lakukan melebihi saudara cinta Tuhan, itu dinamakan berhala. Itu dia kalau makan, saudara, kalau makan itu sudah melampaui, saudara. Seolah saudara dikuasai oleh makanan, kalau tidak enak, tidak mau yang mahal-mahal, rasanya sembarangnya. Seks juga demikian, seks diharuskan oleh Tuhan, hubungan sebagai suami istri, tapi dipakai seks itu ke lain-lain, ke orang lain karena dia merasa punya uang. Teman saya mengatakan, kenapa saya melakukan begitu? Oh, kenapa Pak Lim? Ini uang-uang saya sendiri. Saya pakai ini untuk bayar orang, kenapa kamu kok marah-marah? Setelah itulah keinginan daging itu. Karena dia merasakan mengeluarkan hawa nafsu karena dia punya uang, kekayaan. Seringkali punya pamer-pamer, bercinta kekayaan, sehingga lupa pekerjaan Tuhan. Juga hobi. Kadang-kadang hobi juga menjadi berhala. Saudara. Kalau saudara melebihi cinta Tuhan, saudara hobi minggu mancing, pada minggu ke gereja, atau hobi-hobi lain, saudara, yang menabrak jam-jam gereja, saudara tidak peduli pada kebaktian atau kepada pelayanan. Saudara, semua itu saya ceritakan melampaui daripada batas-batas saudara mencintai Tuhan. Kalau itu saudara lakukan secara sembarangan. Saudara. Saya tidak anti makan, anti seks, anti kekayaan, enggak. Tapi kalau dilakukan dengan melampaui, saudara tidak memperhatikan Tuhan, itu menjadi suatu dosa. Saudara. Yang kedua adalah keinginan mata. Saudara. Saudara, mata adalah pelita tubuh, dikatakan. Kalau keinginan mata, saudara, juga hati-hati. Saudara. Mata memang diberikan Tuhan untuk memandang. Saudara bisa menikmati wanita cantik, ya tidak ada masalah. Saudara. Kalau menikmati, sekedar menikmati. Saya suka pergi ke mall, ke pasar Atom, ada cewek cantik, ya saya cuma lihat, waduh, kok cantik. Ya sekedar nikmati. Tapi kalau sudah timbul satu keinginan untuk melakukan sesuatu, itu yang dosa. Jadi hati-hati menjaga mata. Semua itu memandang ya baik, dipandang yang baik. Tapi kalau sudah dibuai, sudah dimasukkan satu keinginan, itu dosa. Seorang perempuan kalau belanja matanya lihat sana lihat sini, tidak apa-apa lihat. Tapi kalau sudah mata lihat kanan kiri semua dibeli, saudara, semua diambil, semua itu kebiasaan wanita, itu dosa. Saudara. Nah itu kalau wajah wanita kalau supermarket cuma digandeng aja, jangan sampai diculno, saudara, beli sekarang dewek, saudara, uangnya siapa, saudara? Kalau sudah dia memandang mata, sudah dipandang mata itu enak, itu apik, terus beli terus, saudara. Sehingga mereka tidak tahu bahwa itu juga dosa. Saudara, mata hati-hati, saudara. Kita diberikan mata untuk melihat, tapi hal-hal yang positif yang kita harus perhatikan, bukan hal yang negatif. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, keangkuhan hidup. Saudara. Itulah keinginan dunia. Saudara. Apa dimaksudkan keangkuhan hidup? Saudara? Keangkuhan hidup salah satu adalah kesombongan. Saudara. Ini yang saya soroti, saudara. Ada banyak kelemahan-kelemahan dalam seluruh manusia. Jatuhnya pada kesombongan, saudara. Termasuk saya dan saudara. Maka dikatakan kesombongan adalah the father of the sin is pride. Jadi bapak berdosa itu adalah kesombongan. Sulit sekali dihindari kesombongan. Walaupun saya mengatakan saya nggak sombong, saya tetap ada kesombongan. Saya akan menceritakan beberapa satu kasus demi kasus yang kelihatannya tidak ada kesombongan, tapi itu kesombongan. Saya bagi menjadi 2. Katakan kesombongan secara jasmani dan kesombongan secara rohani. Saudara, kesombongan secara jasmani, saudara. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang kaya itu penuh dengan pamer. Pamer kekayaan. Oh, saya punya ini, bisnis saya ini, itu. Semua diceritakan. Saudara, kalau sekali, 2 kali nggak ada masalah. Saudara. Kalau tiap kali bersaksi, tiap kali berhadapan dengan orang, berbulan terus bicara kekayaannya, kekayaan terus dia terapkan. Dengan siapa dia bicara, dia lontarkan, ini saya kaya. Saya suka memberi. Ini saya beri orang berapa saya beri, ini saya berikan. Secara jasmani saya betul-betul tidak kekurangan. Saudara, semua dipamerkan untuk saya. Tuhan seringkali tidak dilibatkan. Inilah aku hebat. Ini aku bisa punya properti. Ini saya bisnis dengan orang pejabat. Saya kenal dengan pejabat ini. Ada suatu kesombongan secara jasmani. Dulu saya punya komunitas, saya punya teman. Ya bulan itu ganti-ganti mobil.
Loh, soalnya kalau ganti mobil nggak ada masalah, tiap 2 tahun, 3 tahun mungkin ya juga saya pernah ganti mobil. Tapi sekedar ganti mobil 2 tahun, 3 tahun nggak masalah. Tapi ini tiap bulan ada mode mobil baru beli dan beli langsung dia dipamerkan di komunitas saya juga ada komunitas. Ini loh aku beli mobil. Rasanya dia paling bangga, paling ganti-ganti mobil. Ganti-ganti mobil nggak ada masalah Tuhan. Tapi setiap mode ganti dan tujuannya ganti mobil itu untuk pamer, untuk melihat bahwa dia orang kaya, untuk menunjukkan bahwa dia orang mampu, ini yang dosa, saudara. Tujuannya, motivasinya apa? Dia ganti-ganti mobil, saudara. Kalau memang mobilnya 4 tahun, 5 tahun, ya ganti pantas. Tapi tiap mode ganti untuk tujuannya pamer, itu dilihat orang, disuruh nyoba orang, semacam-macam. Ini sudah macam-macam. Cerita yang muluk-muluk pada orang nggak punya. Saudara, di gereja saya itu ada satu perbandingan yang dulu yang luar biasa, ada yang kaya, ada yang miskin. Miskinnya ada yang miskin memang miskin, ada yang kaya memang ada kaya. Tapi kalau orang kaya itu seringkali berkumpul, saya sebagai maju saya akan ceritakan. Saudara, kalau saudara bercerita pada waktu liburan, saudara, saya ke Hong Kong, saya ke Amerika, saya ke kemana ke Dubai, itu didengarkan oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa. Di satu gereja, bukan saya anti pamernya, tapi saudara lihat situasi kondisi. Saudara. Di satu gereja di luar setelah kebaktian selesai bicara-bicara sambil makan, minum kopi, minum apa, saya sediakan snack semacam-macam. Tapi ceritanya tuh mulu-mulu satu komunitas sendiri tuh. Orang kaya kumpul orang kaya. Sehingga orang sedikit mengatakan, aduh Pak Liman sombongnya orang itu bercerita, ada sedikit aku udah bisa lah, macam-macam orang miskin juga sombong juga dia bisa. Tuh. Tapi ini saya maksud jangan cerita muluk-muluk. Berceritalah dengan situasi, kondisi, saudara dengan selevel ya boleh ceritalah, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah memamerkan kepada orang, ini aku berlibur ke sini, ke situ, saudara itu juga dosa, itu kesombongan secara jasmani, saudara. Belum lagi kesombongan masalah gelar, saudara, yang saya alami, saudara, yang saya betul-betul alami, saya ceritakan, saudara. Ada seorang pendeta saya undang di gereja saya lupa memberikan gelar, atau saya ngetik siapa itu marah-marah. Kenapa gelar saya tidak dipakai? Karena di gereja Protestan tuh biasanya jenjang gelar itu menyangkut PK. S1 tuh mungkin kira-kira zaman dulu 500, S2 tuh kira-kira 750, S3 sampai 1 juta lebih. Bahkan dokter bisa 1 juta lebih. Sehingga pada waktu gelar itu tidak ada salah satu, saudara. Dan pada waktu PK diberikan, dia lupa bahwa dia itu S2 dengan ngamuk luar biasa. Saya ini sudah S3. Saya punya gelar doktor. Kenapa gak ditulis? Contoh satu kesombongan itu muncul. Gara-gara uang dia merelakan semua kesombongan itu kan luar biasa. Hamba-hamba Tuhan juga banyak yang sombong. Sudah di gereja yang saya tahu di Surabaya, gereja itu menerapkan satu doktrin kemakmuran yang ketat sekali, saudara. Syarat daripada hamba Tuhan yang masuk di gereja itu harus minimal punya Innova. Majelis-majelis yang jadi pengurus minimal juga Innova. Sehingga pada waktu rapat majelis itu semua mewah-mewah semua. Sehingga ada satu pendeta yang ini saya alami sendiri, ada pendeta yang cukup pinter. Pada waktu dites dia lulus semua, dia bicara sama saya, Pak Liman saya tidak diterima di gereja. Karena apa? Bukan karena kepandaian dia, karena dia tidak punya apa-apa. Pada waktu itu, saudara, saya ini bukan fitnah, bukan mengabarkan suatu kabar, ini suatu kenyataan. Bayangkan seorang gereja yang besar, saudara, mengambil hamba Tuhan syaratnya harus punya Innova. Karena alasannya, saya punya jemaat itu kaya-kaya. Kalau saya punya gembala atau punya pendeta kere-kere, gak punya uang, bagaimana bisa berkumpul dengan jemaat? Itu alasannya dia. Sudah model-model demikian itu banyak terjadi setelah yang dia tahu bahwa gereja ini bukan itu. Gereja itu memuliakan Tuhan. Tapi semua dilakukan seperti itu. Setelah itulah suatu kehidupan yang begitu menduniawi itu luar biasa. Satu kesombongan. Ada seorang pendeta yang baru-baru dibikin heboh, saudara. Saya ada YouTube-nya, kalau nggak percaya, saudara. Saya lihat ini orang sombong secara rohani luar biasa, saudara. Ini bukan saya tidak menyebut namanya karena ini menyangkut etika, bukan masalah ajaran. Kalau saya masalah ajaran, saya sebutkan langsung namanya. Tapi kalau ini masalah etika, saya tidak boleh menyebutkan.
Karena masalah etika dalam masalah pribadinya dia. Kalau masalah ajaran sudah menyangkut semuanya, saya pasti sebutkan. Tapi ini menyangkut satu kesombongan rohani yang sombong. Yang ini pendeta ini baru-baru di counter dengan kolokium kemarin. Dia pada saat mengatakan di khotbahnya di YouTube, dia bilang, ini loh, saya punya HP, saudara-saudara. Di HP saya ini ada banyak wanita. Ada banyak wanita WA saya. Pak, kalau nyonyanya Bapak nanti mati atau meninggal, saya bersedia mendampingi. Ini bukan puluhan wanita. Ada banyak wanita, bahkan ratus, saya kata dia dijelaskan di YouTube itu. Saudara, saya langsung balas sama WA itu. Saudara. Saya kalau nyonya saya meninggal, saya tidak mau kawin lagi. Itu yang keluar dari statementnya dia. Tuh. Untuk mengcounter banyak wanita-wanita, karena kalau nyonyanya Bapak nanti meninggal, saya bersedia menggantikan. Begitu banyaknya WA itu muncul di HP saya, sehingga saya nggak tahan. Saya counter, kalau nyonya saya nanti meninggal, saya tidak kawin lagi. Sejak itu tidak ada WA lagi. Saudara semua tepuk tangan saudara waktu di YouTube. Saudara. Pada waktu saya melihat itu, saudara blotik, saya kumat lagi. Orang ini sombongnya, rohaninya luar biasa. Saudara. Yang pertama, kenapa sampai wanita-wanita itu masuk di WA-nya? Tidak ada wanita berani masuk di WA saya. Kalau memang saya tidak odek-odek dengan wanita, kenapa sampai wanita itu masuk ke WA? Mesti ada sesuatu yang tidak karu-karu pada dia. Yang kedua, kalau wanita kalau istrinya meninggal dunia, kita mengatakan tidak ada masalah kalau kawin. Memang terlepas kalau ikatan pernikahan itu hanya waktu hidup. Kalau zaman meninggal, tidak ada ikatan apa-apa. Saudara boleh menikah, boleh. Tidak menikah, tidak apa-apa. Jangan ada satu kesombongan rohani. Teman saya pada waktu istrinya meninggal, nangisnya luar biasa. Gedrog-gedrog di peti matinya, saya tidak mau kawin lagi. Alah, 4 bulan lagi undangan muncul. Kawin lagi. Saudara, itu satu kesombongan rohani yang sebenarnya tidak bolehlah saudara lakukan. Saudara, semua itu saudara alami itu semua karena Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, yang ketiga. Saudara. Ayat 17. Saudara. Ayat yang terakhir saya coba jelaskan satu dua, bahwa kedua bahwa semua keinginan dunia itu bukan berasal dari Bapa. Yang ketiga, ayat 17, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara, orang itu tahu, saudara, bahwa dunia itu akan lenyap. Tapi seringkali mereka tahu resiko-resiko apa yang dialami. Tapi seringkali mereka tabrak terus. Itu kenyataan. Sudah tahu kalau pergi ke Gunung Kawi itu akan makan korban. Sudah tahu pergi ke dukun-dukun yang hebat itu pasti ada sesuatu makan siang tidak gratis. Setan tidak pernah gratis. Sudah tahu ada satu korban. Tapi kenapa dia lakukan? Karena cintanya pada dunia itu luar biasa. Saudara, waktu saya ke Gunung Kawi, saudara, orang juru kuncinya Gunung Kawi itu tahu semua orang kaya di Surabaya itu siapa. Dan orang kaya di Jakarta dia tahu. Karena tiap Jumat Legi pasti datang ke sana. Berbondong-bondong ke sana, termasuk saya dulu juga ke sana. Jumat Legi itu mana kumpulan itu begitu tumplek-plek, saudara. Ribuan orang ke sana untuk kekayaan. Saudara, mereka lakukan semua itu tahu bahwa akibatnya itu begitu rusak, tapi mereka lakukan. Inilah dunia. Kita sudah tahu, saudara. Saya baru itu berdebat dengan hamba Tuhan yang gerejanya mengandung satu ajaran sesat dengan masalah doktrinal yang dasar. Saudara. Saya debat sama beberapa jam, dia akhirnya kalah. Bukan saya sombong, dia kalah. Tapi dia mengakui, Pak Aliman, saya debat secara teologi saya kalah. Tapi ini gereja saya. Ini sinode saya. Saya makan di sini. Saya hasil di sini sehingga saya tidak mau meninggalkan. Sudah itu banyak orang sudah tahu bahwa ajaran salah, saudara. Tapi karena uang, karena kondisi-kondisi itu mereka tidak pernah meninggalkan. Kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka takut? Kebenaran itu tidak mungkin lepas daripada penyertaan Tuhan. Saudara. Seringkali orang demikian, saudara. Banyak sudah tahu akibatnya, tapi seringkali tabrak terus, saudara. Cinta duniawi akan berakhir fatal, saudara. Saudara, kenapa saudara lakukan semua itu, saudara? Saudara, biarlah khotbah saya secara singkat, saudara. Saudara akan berpikir, inilah duniawi, ini kekekalan. Saudara sudah memilih keduniawian, saudara itu akibatnya apa? Saudara mikir kekekalan, bagaimana saudara hidup ini singkat, saudara.
Kekekalan berapa jutaan tahun bahkan tak terhingga saudara mengenal Yesus. Bertemu muka dengan Yesus. Saudara di surga memuji-muji Tuhan. Tidak ada satu apa begitu nikmatnya saudara kehidupan di surga. Menyediakan rumah di surga kekekalan. Sementara saudara hidup di dunia sementara, kenapa saudara pegangnya sementara terus saudara berani mengobati kekekalan? Bila khotbah saya membahas saudara, ada mungkin ada beberapa anak disusun yang sering ke dunia bisa berubah menjadi satu kekekalan, saudara. Karena kekekalan adalah satu hal yang begitu luar biasa, saudara. Saudara, sebagai akhir khotbah saya, saudara, saya akan memberikan satu ayat lagi supaya saudara tahu bahwa hidup itu mestinya inilah yang harus saudara lakukan. Mari kita buka, Pak Joni membukakan Roma 11 ayat 36. Kita baca sendiri, ini ayat yang terakhir yang sebagai penutup khotbah. Roma ya, Pak. Ayat 36. Roma 11. Ayat 33 dulu, Pak, langsung loncat ke 36. Karena juga 33 cukup baik. Ini akhir khotbah saya. Roma berapa tadi, Pak? Roma 11 ayat 33 11. langsung ke 36. 33 langsung 36. Roma 11 ayat 33. Langsung ke 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 36, Pak. 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, akhir khotbah saya ayat 2 ayat itu, saudara. Saudara, kenapa saudara khawatir? Saudara, alangkah dalamnya kebenaran Tuhan itu tak terselami, saudara. Kenapa saudara khawatir dengan kebenaran? Nanti kok gini. Tuhan sudah menjamin, saudara. Kalau sudah Tuhan menjamin janji, Tuhan itu menjamin, saudara. Walaupun kebenaran membahas satu dampak penyiksaan, mendapat satu dampak kekurangan. Alangkah dalamnya keputusan Tuhan. Kita nggak tahu hidup kapan besok, hidupnya nggak tahu. Semua tergantung Tuhan. Dan dikatakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan. Dikatakan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. So, apa yang kita lakukan di dunia, coba berpikir fokus kepada Tuhan. Apa yang dilakukan untuk Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan. Jika pada waktu saudara ditanyakan, kenapa kamu bisa demikian, itu Tuhan. Saudara semua, kenapa kamu punya istri baik, anak-anak baik, itu karena Tuhan. Kenapa punya suatu pekerjaan yang baik semua, itu karena Tuhan. Saudara nggak ada apa-apanya. Saudara itu debu, saudara. Nggak ada apa-apanya kalau saudara bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa berpikir yang baik, bisa melayani Tuhan, bisa kuat imannya. Itu karena pekerjaan Tuhan. Jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan menjual Tuhan dengan cara-cara licik, saudara. Keponakan saya karena mendapatkan kaya, saya langsung pindah agama bagian enaknya, saudara, gara-gara duit, saudara. Saya katakan demikian entengnya, saudara. Merubah mana? Kenapa keberatan? Ya karena saya ikut karena nyonya saya kaya, menyuruh saya berubah agama. Dia orang kaya, saya orang nggak punya. Saudara, begitu banyaknya karena perkawinan, karena keuangan, sehingga saudara begitu remehnya saudara mengelepaskan kekekalan. Saudara kayanya seberapa, saudara hebatnya seberapa, presiden apapun juga, pada akhirnya saudara mati. Itu yang saudara camkan. Pasti saudara mengalami kematian. Di situ saudara mengalami kematian, saudara tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara. Pengadilan akan mengatakan masuk neraka kamu. Selama-lamanya tak terhingga. Apakah saudara mau itu terjadi pada saudara? Sebelum terlambat, bertobatlah saudara. Terimalah Yesus secara serius, konsisten sampai mati. Saudara ikut Tuhan Yesus. Saudara memang tidak enak saudara ikut Tuhan Yesus. Ini sudah kesaksian terakhir ya. Saya ingat saudara. Saya dulu agama Buddha. Saya katakan agama Buddha. Sejak punya anak satu saya bertobat. Saya pada waktu berdebat dengan orang liberal di gereja saya. Orang liberal mengatakan ada banyak jalan menuju ke surga, bukan hanya melalui Yesus Kristus. Itu orang liberal. Saya katakan, kenapa you bicara demikian? Kenapa Pak Liman sombong? Wah, hanya melalui Yesus masuk ke surga. Saya bilang, katakan hanya Yesus satu-satunya, karena Yesus orang tidak berdosa. Dia mati, cara akhirnya sudah beda. Semua ayat yang saya serahkan pada dia tidak mau. Dia tetap mengingkar bahwa ada banyak jalan. Terakhir saya sudah, karena saya sebagai masih katakan, kamu nabi palsu. Karena kamu sudah mengatakan Yesus satu-satunya jalan.
Dia mengatakan saya dengan kalimatnya apa? Saya ini kalau ditanya sama dia, saya dulu agama Buddha, kalau ditanya pada waktu itu, enak mana agama Buddha sama agama Kristen? Saya secara jujur mengatakan enak agama Buddha. Pasti agama Buddha. Jadi orang Kristen tidak enak, dia pikir tidak enak. Kenapa saya kata demikian? Pada waktu saya beragama Buddha, saya bekerja dengan cara-cara licik. Saya berzina dengan cara banyak hal. Saya tidak merasa berdosa. Saya tidak ada orang yang menegur saya. Karena uang-uang saya sendiri. Cara kerja saya tidak ada satu teguran-teguran apapun. Saudara, sejak saya jadi anak Tuhan, sejak saya mengenal Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk pada diri saya. Aduh, teguran, pikul salib, sangkal diri itu nyata. Ngelerek titik, Liman, hati-hati. Kerja tidak baik lagi, hati-hati, Liman. Terus tegur itu muncul setiap detik. Rasanya hidup itu betul-betul. Tapi kenapa saya konsisten ikut Tuhan? Sampai mati ikut Tuhan. Karena saya punya suatu nilai kekristenan itu beda dengan agama lain. Agama lain setelah mati tidak tahu. Gongcu waktu ditanya, bagaimana Gongcu mengenai kematian? Ngapain mikirin kematian? Hidup sorok kok mikir kematian? Gak usah mikir kematian. Itu urusan Tuhan. Agama mana mengatakan ada satu kepastian saudara terima anugerah keselamatan secara pasti. Tidak ada agama pun menjamin saudara masuk ke surga selain kekristenan, selain pengikut Kristus. Saudara terima Yesus Kristus, saudara diberikan kekekalan yang demikian indahnya yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun. Saudara. Dulu keuangan saya baik, sekarang tidak baik, tidak peduli. Saudara. Yang penting ada suatu kenikmatan dalam menghadapi hidup ini. Terimalah Yesus secara sungguh-sungguh. Saudara. Jangan pernah abaikan dengan cara apapun. Saudara. Dengan kondisi apapun, saudara, sengsara atau kekayaan apapun, jangan tinggalkan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus sampai mati penghabisan. Saudara. Amin. Saudara. Terima kasih, Pak. Mari kita berdoa untuk iman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jikalau di Zoom ini Tuhan ada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dengan kebenaran firman Tuhan mereka bertobat. Mereka betul-betul mengenal Engkau secara serius Tuhan. Mereka betul-betul sadar tanpa Engkau kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah situasi kondisi apa yang dihadapi, Tuhan selalu menyertai. Biarlah firman mendorong mereka untuk memikirkan fokus mereka kekekalan, bukan pada keduniawian. Berkatilah Tuhan Zoom ini Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkatilah ditanya jawabnya semuanya untuk memuliakan dan memberikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sebab berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Liman Handoko yang sudah memberkati kita hari ini. Ini Pak Gembala rupanya terpental ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kita akan masuk ke doa syafaat. Nanti Ibu Lydia atau bisa ya untuk doa syafaat. Bisa Ya. Pak, ada. Oke, sebelum itu saya persilakan Pak Dodi Menat untuk membawakan satu buah lagu lagi untuk kita masuk ke doa syafaat. Silakan. Baik Pak, siap. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini ku letakkan pada Kristus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau dan tinggalkan
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Pada persembahyan Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Ya, terima kasih Pak Dodi Menat. Saya persilakan Ibu Lydia untuk pimpin kita dalam Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan di sore hari ini kami dibekali kembali oleh firman. Biar firman-Mu menjadi satu pegangan buat kami, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan berkati hamba-Mu, Mbak Leman Handoko, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar jiwa boleh dimenangkan bagi kuliah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan, berkati keluarganya, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu, biar semua pekerjaan yang dilayani boleh berhasil dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serah semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pak Dedi yang sudah menyanyi pujian, biar pujian kami juga naik ke hadirat-Mu, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa puji dengan apapun juga, tetapi dengan pujian inilah kami memuji nama Tuhan, biar kehadiran terus ada dan pujian itu terus ada di dalam hati kami, biar di mana kami berada kami boleh terus memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami juga mendoakan buat Bapak Pendeta Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kuasa-Mu yang akan menolong, menjamah dan memulihkan kesehatannya kembali ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan buat Ibu, mantu dan cucunya, dan terus selalu lindungi dan jaga dan Tuhan menolong semuanya. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Hendra, jamah Kau sembuhkan, kuasa-Mu terus menyertai dan terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami yang sudah datang, biarpun tidak menyebutkan nama mereka satu-satu, tetapi Tuhan memberkati kami yang sudah ada Tuhan. Berkat ilahi mengalir, berkat jasmi Allah cukupi, bahkan berkat kesehatan yang kami butuhkan tiap hari Tuhan. Biar tubuh kami semuanya sehat, biar kami terus memuliakan, meninggikan Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan, biar tidak ada kesombongan di dalam hidup kami, tetapi kami terus merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu Tuhan. Apapun terjadi kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doakan kembali buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Mari Kau tolong mereka semuanya. Jauhkan hal kesombongan. Jauhkan hal yang tidak baik Tuhan. Lindungi, jaga. Biar menjadi pantai, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik Tuhan. Biar hamba-Mu boleh dipandang seluruh Tuhan. Anak-anak-Mu boleh menjadi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menolong semuanya. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu dan juga anak-anak-Mu juga mereka terus beriman, percaya Tuhan kepadamu, bahkan pakai dalam hidup pelayanannya sebagai orang-orang awam terus mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biar mereka juga menjadi saksi, menjadi terang, membawa keselamatan kepada semua orang. Biar Tuhan tolong satu orang percaya seiring warganya boleh diselamatkan.
serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan tolong semua kepada hamba-Mu, anak-Mu, biar menjadi contoh teladan yang baik buat sekitar daerah kami, kiri kanan dan belakang Tuhan. Mari Kau tolong, Kau sertai, Kau Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya akan memasuki 17 tolong biar tidak ada kebutuhan, tidak ada masalah-masalah yang Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan tolong semuanya. Keadaan Tuhan pada saat ini Tuhan akan menolong semuanya. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan menolong buat bangsa kami. Ya, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih semuanya ke dalam yang sakit Tuhan juga aman di rumah tolong semuanya biar kesembuhan kembali yang dari Tuhan dan boleh memuliakan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua doa kami permohonan kami seperti keluarga kami semuanya, biar Tuhan akan selamatkan mereka semua yang belum percaya Tuhan. Biar itu apa inilah doa dan permohonan kami dalam kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Baik, kita akan lanjut ke bincang-bincang. Nah, ini kebetulan Pak Gembala nunjuk saya lagi untuk pimpin bincang-bincang. Tapi kalau nanti saya mau keluar, nanti mungkin Pak Dodi bisa gantikan saya. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Pak Liman Handoko yang sudah memberkati kita dengan sharing firman, yaitu dengan tema fokus pada dunia atau fokus pada kekekalan, yang diambil dari bacaan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yang terkandung di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ada 3 ya. Yang pertama, jangan lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu yang dikatakan di ayat ke-15. Kemudian kalau ayat ke-16 yaitu jangan menuruti keinginan mata kalau itu bukan milik kita ya. Dikatakan di ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging ya, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukankah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jangan gunakanlah mata kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kenikmatan kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Juga di sini dikatakan juga di ayat ke-16, bukan berasal sebab dalam semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. Itu yang saya tangkap dari khotbah Pak Liman hari ini. Jadi marilah kita hidup di dunia. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya, kita mengharapkan kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, yang hanya ada di surga. Tapi memang dalam kenyataannya banyak orang yang menjual iman, ya, menjual imannya hanya karena harta, kekayaan, kedudukan, dan wanita.
Ini yang harus kita hindari, terutama untuk kaum pria ya, bapak-bapak. Kemudian ada satu ayat lagi yang saya bisa tambahkan di sini. Di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu ya. Baik, saya tidak akan memperpanjang lagi. Kita akan segera masuk ke bincang-bincang. Saya persilakan bagi yang mau didahulukan biasanya. Nah, ini Pak Hairul